Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Direktur Muhammad Nur, Takmir Masjid Al-Rasyid dan para jemaah Bapak Ibu rahimahullah. Alhamdulillah, mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa dipertemukan pada Allah guna melaksanakan kewajiban salat subuh berjamaah, kemudian melanjutkan belajar mengaji dan mengkaji Al-Quran. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah dan Allah ridha kepada kita semua. Amin. Baik para jemaah Bapak Ibu rahimahumullah, siang ini kita akan memulai kajian Quran surah Al-Fath. Surah Al-Fath, surah Al-Fath, kemenangan, diadakan kemenangan. Surah ke-48 Quran dalam Mushaf Al-Quran Al-Karim itu urutan ke-48. Jadi bagi panjenengan yang bawa Mushaf monggo sambil dibuka. Baik, setelah kita bahas beberapa pertemuan Al-Quran surah Al-Hujurat dari Takmir Masjid Al-Rasyid, meminta saya untuk membahas Quran surah Al-Fath. Penamaan surah ini Bapak Ibu rahimahullah karena pada ayat pertama terdapat kata fatahna. Fatahna itu fi'il madhi, kata kerja untuk engkau. Inna fatahna laka fatham mubina. Ada kata inna fatahna laka fathan, kemenangan, mubina yang nyata. Jadi hampir semua surah itu penamaan surahnya menggunakan kosakata yang terdapat di surah itu. Dan paling banyak kosakata yang digunakan adalah kosakata yang terdapat di awal surah. Hanya ada dua surah yang tidak terdapat kosakatanya, yaitu surah Al-Fatihah dan surah Al-Ikhlas. Kata Al-Fatihah tidak ditemukan dalam surahnya, kata Al-Ikhlas juga tidak ditemukan dalam surah. Baik, Bapak Ibu rahimahumullah, surah ini termasuk surah Madaniyah. Jadi disebut dengan surah Madaniyah karena turun setelah Nabi hijrah ke Madinah, yaitu setelah peristiwa Sulhul Hudaybiyah, perdamaian Hudaybiyah. Dan Nabi begitu senangnya terhadap surah ini sampai beliau menyatakan bahwa sesungguhnya telah diturunkan satu surah kepadaku di mana surah itu aku lebih cintai daripada apa saja yang ada di dunia ini yang disinari matahari, yaitu surah ini. Ya, surah apa kesenangan Rasulullah itu? Karena surah ini memberikan kabar gembira kepada Rasul akan kemenangan Islam. Jadi nanti mungkin kita akan lihat. Jadi surah ini memberikan kabar gembira bahwa Islam akan menang.
Kalau dalam kajian qasasul Quran, Bapak Ibu rahimahumullah, dalam kajian sejarah Al-Quran, sejarah dalam Al-Quran itu tidak hanya sesuatu yang telah terjadi. Jadi kalau kita biasa pahami sejarah itu sesuatu yang telah terjadi, tapi dalam Al-Quran tidak. Sejarah itu sesuatu yang telah terjadi, ya, sebelum Al-Quran turun, atau terjadi pada saat Al-Quran turun, atau masih akan terjadi ketika Al-Quran diturunkan. Jadi ini termasuk di antara mukjizat Al-Quran. Ijazul Quran itu ada peristiwa yang belum terjadi tapi sudah dipastikan terjadi oleh Al-Quran. Makanya panjenengan nanti kita bahas nanti. Ini menggunakan kata inna fatahna. Fatahna itu artinya fi'il madhi. Sesuatu yang telah lampau, seakan-akan untuk mengatakan sungguhnya kami telah menganugerahkan kepadamu fathan, kemenangan mubinan yang nyata, padahal belum menang. Jadi panjenengan kalau dalam Al-Quran ketemu dengan kata kerja bentuk lampau, itu maknanya tidak selalu bermakna lampau, bahkan kebanyakan itu maknanya disebut dengan litahqiqil hukum, memastikan bahwa itu pasti terjadi. Ketika Al-Quran menyatakan sesuatu meskipun menggunakan kata kerja bentuk lampau, ya, itu bukan berarti telah terjadi, tapi pasti akan terjadi. Seakan-akan telah terjadi, tapi maunya untuk memastikan bahwa itu pasti terjadi. Misalkan surah Al-Waqi'ah, misalkan, itu kan menggunakan juga kata kerja lampau, idza waqa'at. Al-idza waqa'atil waqi'ah. Idza waqa'at, apabila telah terjadi al-waqi'ah, hari kiamat itu. Itu kan tidak mungkin diartikan telah terjadi. Tapi yang diinginkan adalah seakan telah terjadi untuk menyatakan pasti kiamat itu terjadi. Termasuk pada awal surah ini, inna fatahna laka fatham mubina. Kemenangan itu pasti kami janjikan, kami anugerahkan kepadamu Muhammad dengan kemenangan yang nyata. Jadi ini termasuk di antara ijazul Quran, menceritakan sesuatu yang masih akan terjadi. Dan itu sebuah tantangan besar. Seandainya kemenangan ini enggak terjadi, maka habis. Islam habis, Al-Quran tidak dipercaya, gitu kan? Jadi enggak asal gitu. Kalau ini bukan dari Tuhan, enggak asal bicara. Kenapa? Karena kalau ini ternyata enggak terjadi, enggak menang, ya, habislah Islam, habislah Al-Quran, karena enggak dipercaya lagi. Isinya tidak terbukti. Baik, ya, coba kita baca, insyaallah. Kita baca, kita coba ayat 1 sampai ayat 3 karena ini berkaitan. Kalau pegang, mari kita sama-sama baca ini. Mengaji kita. Satu huruf akan dibalas dengan satu pahala yang akan dilipat gandakan 10 kalinya oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuruka Allahu nasran 'aziza. Sadaqallahul azim. Baik. Coba kita pahami sedikit demi sedikit, ya. Pada ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna fatahna laka fatham mubina. Sungguhnya kami fatahna, menganugerahkan kemenangan kami laka padamu Muhammad, fathan mubina, dengan kemenangan yang nyata.
Baik. Ayat ini diawali Bapak Ibu rahimakumullah dengan satu bentuk penguatan takkidnya menggunakan kata inna. Inna, sesungguhnya. Artinya ini sudah meningkat tingkat kalamnya, tidak sekedar kalam ibtidai tapi sudah kalam tolabi. Artinya ada kesungguhan meminta orang, ya, terutama kepada Nabi Muhammad dan umatnya kita semua untuk meyakini kebenarannya. Jadi kata ini taukid, ada taukidnya, inna, sungguhnya kami. Mungkin sering panjenengan bertanya, ya, kenapa menggunakan kata kami, tidak menggunakan kata inni? Inni fatahtu laka, sungguhnya saya sungguh akan menganugerahkan saya padamu. Saya akan anugerahkan kamu Muhammad. Kenapa menggunakan inna? Dalam tradisi dalam kajian balaghatul Quran itu kata inna, kami, itu menunjuk makna mengagungkan Tuhan kami. Tapi makna lainnya mufassir menyatakan ketika Allah menggunakan kata kami, nahnu, ya, nahnu kami, bukan saya dalam Al-Qur'an, itu menunjukkan ada Allah memandang penting. Ingat-ingat ini karena sering akan terulang, ya. Allah memandang penting keterlibatan manusia. Allah memandang penting keterlibatan manusia. Jadi coba panjenengan baca, misalkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi manusia itu akan menjadi makhluk terbaik. Tidak hanya Allah, meskipun Allah mampu, tapi Allah memandang penting, ayo usaha, ayo ikhtiar untuk menjadi makhluk terbaik. Kalau enggak, kamu nanti akan sumaradatnahu asfala safilin. Akan kami kembalikan. Artinya di situ ada keterlibatan manusia. Termasuk pada persoalan ini. Inna fatahna, sungguhnya kami, fatahna, sungguh, ya, akan menganugerahkan kami. Itu memandang penting keterlibatan manusia. Artinya untuk meraih kemenangan itu jangan hanya pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu nanti kan kelihatan. Coba jangan baca Al-Qur'an itu kalau nahnu di situ ada keterlibatan manusia. Tidak hanya semata-mata sudah terserah Allah, tidak. Ada ikhtiar maksimal kita. Apa yang Allah janjikan di sini adalah fathan mubina, kemenangan yang nyata. Kata fataha itu Bapak Ibu rahimakumullah itu maknanya bisa hakiki, bisa maknanya majazi. Fatah membuka. Membuka itu bisa maknanya hakiki. Hakiki itu kalau dikaitkan dengan sesuatu yang material, yang bisa dilihat, itu membuka, dalam arti membuka. Mana asalnya membuka, mana hakikinya membuka. Jadi misalkan ada pintu tertutup, dibuka, itu fataha. Al-fathu membuka. Ada lemari, ada kotak dibuka gitu. Atau misalkan lembaran begini Al-Quran dibuka, itu sesuatu yang dalam makna hakiki, tapi dalam banyak hal kata membuka itu maknanya majazi, kiasan. Jadi tidak ada benda yang dibuka, tapi itu makna juga dari kata membuka. Jadi kita biasa misalkan kami membuka hati untuk kamu, silakan dibuka acaranya. Itu nggak ada bendanya, nggak ada barangnya. Tapi juga makna membuka. Nah, untuk kaitan pada ayat ini sebenarnya membuka daerah yang semula itu tertutup untuk Nabi Muhammad dan umatnya. Nah, ini kemudian diartikan dengan kemenangan atau penaklukan. Kita mungkin pernah mendengar Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah yang semula tidak boleh dimasuki, kemudian kaum muslimin bisa menaklukkan kota Makkah, disebut dengan Fathu Makkah. Cuma para jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, al-fathu di sini kira-kira kemenangan apa yang Allah janjikan pada ayat ini? Itu banyak versi. Setidaknya ada 3 pendapat.
makna al-fathu pada ayat. Yang pertama adalah bai'atur ridwan. Bai'atur ridwan. Jadi ini kan ceritanya begini. Ini yang ini peristiwa paling perdana ya. Kaum muslimin itu pada tahun ke-7 Hijriah itu sekitar ada 1.500 orang hendak berkunjung ke Mekah dalam rangka umroh. Di samping sudah ingin ketemu dengan sanak kerabatnya yang masih ada di Mekah, sudah lama nggak pulang kampung gitu kan. Jadi dia ingin umroh ke Mekah, sehingga karena niatnya umroh, memang tidak bawa senjata apa-apa. Dan itu memang ditampakkan tidak bawa senjata, tidak ada niatan perang. Meskipun mungkin ada 1-2, tapi sebatas untuk senjata bela diri kalau ada orang-orang yang menyerang atau mungkin ada hewan buas, bukan senjata yang direncanakan untuk perang. Nah, ketika itu sampai di daerah Hudaybiyah. Hudaybiyah ini kurang lebih 30 km di sebelah barat kota Mekah. Belum masuk kota Mekah, Hudaybiyah. Ketika sampai di Hudaybiyah itu jamaah ini berhenti ya di situ karena ada orang yang menyampaikan kepada Rasulullah dan jamaahnya bahwa orang kafir Quraisy sudah siap sedia akan memerangi, sudah siap sedia untuk memerangi. Padahal sejak awal ini memang diinformasikan tidak dalam rangka untuk perang, sekedar untuk melaksanakan umroh. Karena selama itu belum diberikan peluang untuk bisa umroh. Nah, karena ada informasi bahwa sudah ada kesiapsiagaan dari orang-orang kafir Quraisy untuk memerangi Nabi dan pasukannya, dan bukan pasukannya, dan sahabatnya saat itu yang jumlahnya sekitar 1.500 orang itu, Nabi kirim utusan, namanya yang diutus adalah Utsman bin Affan. Diutus untuk menyampaikan tujuannya ke kota Makkah hanya sekedar untuk umroh, tidak untuk apa-apa. Jadi tidak bawa senjata apa-apa. Nah, ketika Utsman bin Affan ini dikirim ke Mekah, masuk Mekah untuk menyampaikan maksud itu, ini nggak segera kembali, ditahan di sana. Bahkan terdapat informasi yang nyampe kepada kaum muslimin saat itu di Hudaybiyah bahwa Utsman ini telah dibunuh oleh orang kafir Quraisy Mekah. Nah, tentu ini membuat kemarahan besar. Yang namanya utusan itu mesti dihormati, itu memang utusan dihormati, itu tradisi mulai zaman dulu dihormati, tidak boleh dibunuh. Ini sampai dibunuh, sehingga 1.500 orang ini kemudian membaiat, menyatakan setia kepada Rasul, siap mati untuk berperang. Siap mati untuk berperang. Jadi semuanya membaiat Rasulullah, sepakat. Saya siap mati untuk perang. Cuma ada satu yang tidak mau, namanya Jaddun bin Qais al-Ansari. Ya biasalah ya. Jadi itu sejak zaman dulu begitu ya. Ketika ada kesepakatan pasti ada satu dua yang membalelo gitu ya. Jenengan kalau di rumah ada rembukan ya, adalah 1-2 yang membalelo itu. Enggak mau sepakat gitu. Ada namanya Jaddun bin Qais al-Ansari, ini enggak mau membaiat dari itu. Cuma ini yang kemudian disebut dengan bai'atur ridwan. Baiat inilah yang menggentarkan orang kafir Quraisy di Mekah. Buat mereka takut, mereka sudah siap mati. Nah, kalau berperang dengan orang yang siap mati itu kan ngeri.
orang Islam itu kenapa ditakuti? Di antaranya mereka siap mati. Sementara orang kafir itu ingin hidup gitu. Ingin hidup. Jadi berperang dengan orang yang siap mati itu, wah, itu enggak menakutkan itu. Menakutkan. Akeket bi orang yang cetro mati ya. Oh, berat gini ya. Makanya gini, mun cetro mati berat. Kita lawannya mengelarajaan kita roh dia. Kalah kena mental duluan gitu. Kena mental duluan. Nah, ini menjadikan ketika baiat siap mati kata dia. Ini mereka gentar mengutus namanya Sufyan yang salah seorang pembesar Quraisy, mengutus Sufyan, pembesar saat itu ya, dia belum masuk Islam gitu, yang kemudian menyatakan pentingnya untuk ada perjanjian. Nah, ketika ini sudah kemenangan satu langkah gitu kan. Ketika mereka gentar ngajak runding gitu kan. Mereka mulai takut ngajak runding. Ini sudah menang ya. Menang sudah secara mental sudah menang. Yang kemudian perjanjian ini disebut dengan Sulhul Hudaybiyah. Sulhul, perjanjian damai Hudaybiyah. Kalau penjenengan ke haji biasanya ada di antara mikotnya itu, kalau umrah itu mikotnya di Hudaybiyah, 30 km dari kota Makkah. Nah, ada yang menarik ini Bapak Ibu rahimakumullah, kalau saya ini biar nyambung dengan ini. Jadi ada yang mengatakan tafsirnya itu makna dari al-fathu itu tadi bai'atul ridwan, meskipun itu lemah. Ada yang menyatakan yang kedua ini, makna al-fathu itu ketika terjadi sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Para mufassir banyak menggunakan ini. Artinya tonggak kemenangan Islam itu sudah tampak ketika terdapat kesepakatan damai Hudaybiyah. Meskipun isinya banyak secara orang berpikir sederhana, ini merugikan Islam. Tapi ternyata itulah taktik Rasulullah, luar biasa. Apa? Ada 4 ya. Ada 5, maaf ada 5. Maaf, ada 4 ya, ada 4. Maaf. Jadi yang pertama begini, perjanjian damai itu. Perjanjian damai Hudaybiyah. Yang pertama, menghentikan peperangan selama 10 tahun. Wah, ini enak kan? Ini kemenangan sudah. Kenapa? Mari coba analisis para sejarawan ini. Yang namanya perang itu Bapak Ibu rahimakumullah, yang terdapat pada masa Rasulullah itu hampir semuanya terjadi di dekat Madinah. Perang itu hampir semuanya dekat Madinah. Artinya kaum muslimin, Rasulullah itu bukan menyerang tapi diserang gitu. Jadi kalau ada anggapan bahwa Islam disebabkan dengan pedang, itu salah besar. Apa di antara yang tidak terbantahkan loh? Peperangan itu hampir semuanya di dekat Madinah, yang menunjukkan Rasulullah itu diserang bukan menyerang. Kalau diserang diam, ya goblok kan begitu kan. Diserang ya harus balas gitu kan. Kamu jual, saya beli kan begitu kan. Harus dibalas gitu. Makanya tak mampu pokok dia temulah pokok orang. Jangan neng. Atau mun takok buru, mun takok. Ya, pakai langkah 1000. Meneng-neng gendeng. Nah, yang pertama menghentikan peperangan selama 10 tahun. Ini sudah kemenangan kan. Artinya sudah tidak boleh kalau menyerang melanggar perjanjian ini. Nah, yang kedua ini yang seringkali dia juga pada saat itu para sahabat juga ada yang kok nggak adil gitu. Ini yang dianggap kalah.
setiap orang Quraisy yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa izin wali yang mengurusnya harus dikembalikan ke Mekah. Kalau ada orang Quraisy Mekah datang ke Madinah sementara tidak ada izin walinya atau orang tuanya, wajib kembalikan, jangan diterima. Tetapi setiap orang Islam yang datang kepada orang Quraisy tidak dikembalikan kepada walinya. Kalau ada orang Islam di Madinah kembali ke Mekah, langsung tetap di situ, nggak boleh balik, nggak boleh kembali. Ini kan tidak adil namanya, nggak adil. Tapi justru inilah yang taktik besar Rasulullah. Kenapa? Karena Rasul itu sudah yakin betul para sahabatnya itu setia amat sangat setia gitu. Tidak mungkin sahabat nyebrang ke sana. Kalau yang nyebrang itu ya mungkin dia orang munafik kan begitu. Apa di antara bukti awal yang tampak itu ketika ada Bai'atul Ridwan itu. Ketika 1.500 orang itu sumpah setia berperang. Hanya karena Utsman itu dikabarkan dibunuh. Padahal itu tidak ya. Hanya isu. Yang itu membuat gentar. Jadi Rasul nggak khawatir sahabatnya membelot ke Mekah. Tenang saja Rasul itu. Yang paling mungkin justru orang Mekah itu ingin masuk Islam, datang ke Rasul. Itu mungkin. Tapi karena sekedar kesepakatan ya tidak apa-apa. Tapi di balik itu ketika mereka mau bersepakat dengan Rasul ini berarti mengakui Rasul itu bukan sekedar manusia yang gerombolan, tapi sudah mengakui. Jadi ada pengakuan secara tidak langsung terhadap kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW. Kan awalnya dianggap gerombolan kan Rasulullah itu, dianggap gerombolan. Tapi ketika mau berdamai tanda tangan kata begitu, berarti kan mengakui kepemimpinan Rasulullah dan umatnya. Ini kemenangan awal dan ini yang banyak dipakai oleh para mufassir. Makna dari Fatham Mubina ini. Kemudian yang ketiga, ini juga pengakuan akan kepemimpinan Rasulullah ini. Kabilah-kabilah Arab boleh memilih antara mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin atau dengan orang musyrik Mekah. Nah, sehubungan dengan perjanjian ini maka ada namanya kabilah Khuza'ah memilih perjanjian dengan kaum muslimin, bergabung meskipun belum masuk Islam, bergabung. Artinya nggak boleh diserang oleh orang-orang kafir Quraisy, termasuk kabilah-kabilah yang terafiliasi ke kafir Quraisy. Sedangkan golongan Bani Bakrin memilih kaum musyrik Mekah afiliasinya. Yang nantinya ini yang membuat perjanjian ini menjadi dilanggar oleh orang kafir Quraisy karena Bani Bakar ini menyerang kabilah Khuza'ah. Kabilah Khuza'ah ini terafiliasi dengan Rasulullah, nggak boleh serang. Sementara Bani Bakrin terafiliasi dengan orang Quraisy. Yang kemudian ini Bani Bakar ini menyerang Khuza'ah, menyerang kelompok yang sudah mengadakan perjanjian dengan Rasulullah. Jadi melanggar tidak boleh perang. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad dan rombongan tidak boleh masuk Mekah pada tahun itu, tapi dibolehkan pada tahun berikutnya. Nah, ini artinya ini sudah pengakuan terhadap keagama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Jadi panjenengan kalau ketika kita kaji tentang Ka'bah kemarin, Ka'bah itu diakui sebagai rumah pertama untuk ibadah, kan begitu. Semua agama begitu mengakui gitu. Artinya agama-agama samawi. Nah, ketika Nabi Muhammad bersama para sahabatnya dibolehkan meskipun tahun depan untuk umroh, artinya secara tidak langsung orang kafir Quraisy mengakui keberadaan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ada dua kemenangan pada perjanjian Hudaybiyah ini. Yang pertama pengakuan atas kepemimpinan Rasulullah.
pemerintahan Rasul diakui oleh orang Quraisy. Yang kedua, pengakuan terhadap agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi memang banyak para mufassir itu mengatakan bahwa fathan mubinan, kemenangan yang nyata itu adalah sebenarnya pada saat ada perjanjian damai Hudaybiyah atau as-sulhul Hudaybiyah. Karena nanti ini imbasnya pada Fathu Makkah, yang kemudian ternyata berikutnya tadi saya katakan Bani Bakar yang terafiliasi dengan Quraisy menyerang kafilah Khuza'ah. Artinya itu pelanggaran terhadap perjanjian damai. Sehingga tahun berikutnya kemudian Nabi datang dengan pasukan besar. Karena Quraisy sudah melanggar perjanjian, gencatan senjata, datang dengan pasukan besar 10.000 orang tentara. Yang kemudian terjadi Fathu Makkah yang kita bahas kalau panjenengan masih ingat pada surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Di situ. Itu peristiwanya setelah Sulhul Hudaybiyah, kemudian ada pelanggaran oleh orang kafir dan bukan orang Quraisynya bukan, tapi Bani Bakrin yang terafiliasi dengan kafir Quraisy yang menyerang kafilah Khuza'ah. Yang itu merupakan pelanggaran kejahatan senjata. Yang kemudian dibalas oleh Nabi dengan membawa pasukan besar tahun berikutnya yang kemudian melahirkan Fathu Makkah. Meskipun kemudian ada yang mengatakan pendapat yang ketiga adalah makna fatham mubinan ini Fathu Makkah. Cuma para mufassir lebih memilih as-sulhul Hudaybiyah karena itu yang melahirkan Fathu Makkah semuanya. Jadi kadang mengalah ini Bapak Ibu rahimakumullah, kadang justru untuk menang. Jadi Nabi ini kan seakan-akan kalah isi perjanjiannya, tapi justru malah dari situ kemenangan diperoleh oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, berikutnya liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Ya, jadi ini termasuk penyempurnaan nikmat Allah kepada Muhammad itu liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhara. Jadi Nabi itu sudah diberikan jaminan akan diampuni dosa-dosanya baik yang terdahulu maupun yang kemudian. Makna terdahulu ini apa? Yang paling banyak makna ma taqaddama itu artinya sebelum Nabi diangkat Nabi. Sementara wa ma ta'akhkhara yang kemudian adalah Nabi Muhammad sudah diangkat Nabi. Apa bentuknya pengampunan Allah pada Nabi setelah diangkat Nabi itu? Bentuknya adalah al-ismah, maksum. Nabi itu dijaga dari kesalahan. Pada saat diangkat Nabi maksum, dijaga kesalahannya gitu. Gimana kalau kita kira-kira diberi jaminan pengampunan itu? Ya? Manja, ngelonjak ya, mumpung diberikan pengampunan gitu. Nabi gimana? Nabi itu sehari semalam padahal sudah ada jaminan pengampunan dari Allah, tidak kurang dari 100 kali istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjaga akhlaknya, menjaga lisannya, menjaga hatinya. Sehari semalam tidak kurang 100 kali istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mumpung diberikan ini fasilitas pengampunan, ayo. Makanya ada tulisan di kaos gado-gado Jogja, menarik itu. Muda hura-hura, tua kaya raya, gimana itu? Mati masuk surga, gitu kan. Menarik itu. Mumpung diberi pengampunan, ayo hura-hura, foya-foya, nikmati ya. Kita bisa begitu itu. Tapi justru Nabi tidak. Semakin diberikan itu justru tampaknya semakin ditampakkan betapa Nabi menjaga lisan, perbuatannya, hatinya, kan gitu.
dari kesalahan, itu pun istighfarnya 100 kali, tidak kurang dari 100 kali dalam sehari semalam. Bukan istighfar kita ya, bukan istighfar seperti makan lombok saja, makan cabai aja. Kita kan istighfarnya kadang pakai kayak orang makan cabai. Ketika lagi pedes ya, udah berikutnya nggak mau makan cabai pedes. Ketika sudah habis lama pingin lagi. Kemudian berikutnya yang kedua dari janji Allah itu wa yutimma ni'matahu 'alaika. Makna wa yutimma ni'matahu, kami sempurnakan nikmatnya atasmu. Maknanya yang paling banyak dipakai oleh para ulama tafsir itu tersebarnya Islam ke seantero dunia. Jadi tersebarnya Islam ke seantero dunia. Jadi akan tampak wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ke seantero dunia. Rahmat untuk alam semesta. Dan ini sudah tampak sekarang. Bahkan pertumbuhan Islam paling besar itu bukan di daerah timur tapi di daerah barat, daerah Eropa. Paling besar ini. Gereja banyak ditutup bahkan dibeli untuk jadi masjid. Kemudian yang ketiga wa yahdiyaka siratan mustaqima. Ini janji Allah yang ketiga, Allah akan membimbing Nabi kepada jalan yang lurus. Saya tidak ingin bicara lagi tentang makna siratan mustaqiman ya, karena sudah panjang lebar ketika bahas surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Biar YouTube-nya ada yang buka, kasihan ini yang capek-capek nyeting ini. Sekaligus diberi jempol gitu ya. Terakhir yang dijanjikan Allah kepada Muhammad itu wa yansurakallahu nasran aziza. Allah itu akan membantumu, menolongmu dengan pertolongan yang besar, pertolongan yang agung. Nasran aziza. Nah, ini baru para ulama nasran azizan ini dikaitkan dengan Fathu Makkahnya pada ayat ini. Idza jaa nasrullah. Jadi kalau di sini nasran aziza, idza jaa nasrullah, pertolongan Allah. Jadi ke sana. Jadi yang keempat ini, janji yang keempat itu ditunaikan oleh Allah ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah. Yang kemudian berbondong-bondong orang masuk Islam. Orang-orang yang dulunya begitu bencinya pada Rasulullah berbondong-bondong masuk Islam pada peristiwa Fathu Makkah. Nah, kaitannya di sini. Wa yansurakallahu nasran aziza idza jaa nasrullahi wal fath. Jangan coba nanti buka lagi YouTube-nya itu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, surah Al-Fatah di awal-awal ini adalah kabar gembira kepada Rasulullah. Makanya Rasul itu begitu gembiranya, saya lebih mencinta pada surah ini dibandingkan dengan dunia dan seisinya. Karena janji yang luar biasa yang pasti itu akan diterima Rasul. Jadi itulah diantara sekelumit pesan yang bisa kita sampaikan pada kajian Quran surah Al-Fatah ayat 1 sampai 3. Semoga ada manfaatnya kepada kita semua. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahman. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna
وآتاه آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والعفو منكم والله موفق والهادي إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.